Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Kakak Abdurrahman Karim Amrullah selaku perwakilan dan juga moderator dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Kakak Abdurrahman Karim Amrullah, kemudian Wanda Anggun Prasetyaningrum, kemudian selanjutnya ada Dewi Sekarwira Anggini, selanjutnya ada Dea Suci Nur Fatmawati, kemudian ada Dwinda Yuliana Putri, Emma Faza Khairunisa, ada Herlina Anggreni Sasikirana, Putri Nur Ayu Istiqomah, Della Widya Sningrum, Yunda Khofifah Sumiryani Pusaputri, dan terakhir yaitu ada Diah Aulia Prastiningsi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait asuhan keperawatan pada pasien dengan gagal jantung. Mungkin untuk materinya, yang pertama terkait kasus akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, untuk kasusnya, seorang laki-laki umur 62 tahun dirawat di ruang anggrek mengeluh sesak nafas setelah dari kamar mandi. Untuk data tambahannya, hasil pemeriksaan fisik, auskultasi, paru terdengar ronci basah, tekanan darah 145/90 mHg, nadi 110 kali per menit, dan frekuensi napas 28 kali per menit. Pasien di atas tempat tidur, tampak sesak, dan terdapat retraksi otot interkostal. Hasil echo-ejection fraction atau FE 28%, hasil fototoraks tampak kardiodimegalagi dan efusi pleura. Hasil EKG tampak hipertrofi ventrikal kiri. Terapi farmakologi yang didapatkan yaitu digokin 1 kali 0,25 mg. Pasien mempunyai riwayat hipertensi sejak umur 29 tahun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya hasil diskusi. Yang pertama, analisis data. Data subjektifnya, pasien mengatakan mempunyai riwayat hipertensi sejak umur 29 tahun. Pasien mengeluh sesak setelah dari kamar mandi. Untuk data objektifnya, hasil pemeriksaan fisik auskultasi paru terdengar ronki basah. Bawahnya, Kak. Tekanan darah 145/90 mmHg, nadi 110 kali per menit, dan frekuensi nafas 28 kali per menit. Pasien di atas tempat tidur tampak sesak dan terdapat retraksi otot interkonstal. Hasil echo ejection fraction atau EF 28%, hasil fototoraks, bawahnya Kak. Hasil fototoraks tampak kardiomegali dan efusi pleura. Hasil EKG tampak hipertrofi ventrikel kiri. Terapi farmakologi yang didapatkan yaitu digoxin 1 kali 0,25 mg. Seorang laki-laki umur 62 tahun dirawat di ruang anggrek. Baik, untuk masalah keperawatannya, penurunan curah jantung berhubungan dengan etiologi perubahan kontraktilitas ditandai dengan pasien mengeluhkan sesak nafas atau dyspnea, takikardi, jantung berdebar kencang atau palpitasi, tekanan darah meningkat 145/90 mmHg, ejection fraction EF menurun. Yang kedua, data subjektifnya, pasien mengatakan mempunyai riwayat hipertensi sejak umur 29 tahun. Pasien mengeluh sesak setelah dari kamar mandi. Data objektifnya, hasil pemeriksaan fisik auskultasi paru terdengar ronki basah. Tekanan darah 145/90 mmHg, nadi 110 kali per menit, dan frekuensi nafas 28 kali per menit. Pasien di atas tempat tidur tampak sesak dan terdapat retraksi otot interkonstal. Hasil echo injection fraction atau EF 28%, hasil fototoraks tampak kardiomegali dan efusi pleura. Hasil EKG tampak hipertrofi ventrikel kiri.
Terapi farmakologi yang didapatkan yaitu digoxin 1 kali 0,25 mg. Seorang laki-laki umur 62 tahun dirawat di ruang anggrek. Untuk masalah keperawatannya, hipervolemia berhubungan dengan gangguan aliran balik vena ditandai dengan dyspnea, terdengar suara nafas tambahan, kardiomegali, kongesti paru. Yang ketiga, data subjektifnya, pasien mengatakan mempunyai riwayat hipertensi sejak umur 29 tahun. Pasien mengeluh sesak setelah dari kamar mandi. Data objektifnya, hasil pemeriksaan fisik auskultasi paru terdengar suara rongki basah. Tekanan darah 145/90 mmHg, nadi 110 kali per menit, dan frekuensi nafas 28 kali per menit. Pasien di atas tempat tidur tampak sesak dan terdapat retraksi otot interkonstal. Hasil echo ejection fraction atau EF 28%. Hasil 28%, hasil foto toraks tampak kardiomegali dan efusi pleura. Hasil EKG tampak hipertrofi ventrikel kiri. Terapi farmakologi yang didapatkan yaitu digoxin 1 kali 0,25 mg. Seorang laki-laki umur 62 tahun dirawat di ruang anggrek. Untuk masalah keperawatannya, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, ditandai dengan frekuensi jantung meningkat, dyspnea saat atau setelah aktivitas. Gambaran EKG menunjukkan adanya aritmia jantung setelah atau saat aktivitas dengan kondisi klinis terkait gagal jantung kongesif. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada prioritas diagnosa keperawatan. Yang pertama, penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan kontraktilitas dibuktikan dengan pasien mengeluhkan sesak napas, dyspnea, takikardi, jantung berdebar kencang, palpitasi, tekanan darah meningkat 145/90 mmHg, ejection fraction EF menurun. Yang kedua ada hipervolemia berhubungan dengan gangguan aliran balik vena dibuktikan dengan dyspnea, terdengar suara napas tambahan, kardiomegali, dan kongesti paru. Ketiga ada intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen dibuktikan dengan frekuensi jantung meningkat, dyspnea saat atau setelah aktivitas. Gambaran EKG menunjukkan adanya aritmia jantung setelah atau saat aktivitas dengan kondisi klinis terkait gagal jantung kongesif. Baik, selanjutnya ada SLKI dan SIKI. Yang pertama ada dari diagnosa keperawatan, yaitu penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan kontraktilitas, dibuktikan dengan pasien mengeluh sesak nafas, takikardi, jantung berdebar kencang atau palpitasi, tekanan darah meningkat 145/90 mmHg, ejection fraction menurun. Lalu SLKI-nya, setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan curah jantung meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, palpitasi menurun, takikardia menurun, gambaran EKG aritmia menurun, lelah menurun, dyspnea menurun, lalu hepatomegali menurun, dan yang terakhir tekanan darah membaik. Sikinya, yang pertama perawatan jantung, observasi. Yang pertama identifikasi tanda atau gejala primer penurunan curah jantung meliputi dyspnea, kelelahan. Yang kedua identifikasi tanda atau gejala sekunder penurunan curah jantung meliputi hepatomegali, palpitasi, dan rongki basah. Yang ketiga monitor tekanan darah termasuk tekanan darah
ortostatik jika perlu. Yang keempat, monitor intake dan output cairan, monitor saturasi. Oksigen, 6 monitor EKG, 12 sadapan, 7 monitor aritmia, kelainan irama dan frekuensi, yang ke-8 monitor fungsi alat pacu jantung, ke-9 periksa tekanan darah dan frekuensi nadi sebelum dan sesudah aktivitas, ke-10 periksa tekanan darah dan frekuensi nadi sebelum pemberian obat digoxin 1 kali 0,25 mg. Lalu terapeutik, 1 posisikan pasien semi-fowler atau fowler dengan kaki ke bawah atau posisi nyaman. Kedua, fasilitasi pasien dan keluarga untuk modifikasi gaya hidup sehat. Ketiga, berikan terapi relaksasi untuk mengurangi stres jika perlu. 4, berikan dukungan emosional dan spiritual. 5, berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen lebih dari 94%. Lalu edukasi, anjurkan beraktivitas fisik sesuai toleransi. 2, anjurkan beraktivitas fisik secara bertahap. Ketiga, ajarkan pasien dan keluarga mengukur intake dan output cairan harian. Lalu kolaborasi, yang pertama, kolaborasi pemberian antiaritmia jika perlu. 2, rujuk ke program rehabilitas jantung. Lalu ada rasionalisasi tindakan. Untuk mengidentifikasi hasil dari observasi perawatan jantung, menerapkan teknik non-farmakologi maupun farmakologi terapeutik dan memenuhi kebutuhan edukasi pada klien serta kolaborasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya SLKI dari hipervolemia setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam diharapkan status cairan membaik dengan kriteria hasil, kekuatan nadi meningkat, dyspnea menurun, suara nafas tambahan menurun, kongesti paru menurun, frekuensi nadi membaik, tekanan darah membaik, tekanan nadi membaik. Selanjutnya untuk psikinya, manajemen hipervolemia, observasi yang pertama, periksa tanda dan gejala hipervolemia, misalnya dyspnea, suara napas tambahan. Lalu yang kedua, identifikasi penyebab hipervolemia. Yang ketiga, monitor status hemodinamik, misalnya frekuensi jantung, tekanan darah, MAP, CVP, PAP, PCWP, CO, CI, jika tersedia. Untuk terapeutiknya, batasi asupan cairan dan garam. Yang kedua, tinggikan kepala tempat tidur 30-40 derajat. Lalu untuk psiki yang kedua, pemantauan cairan. Untuk observasinya, yang pertama monitor frekuensi dan kekuatan nadi, yang kedua monitor frekuensi napas, yang ketiga monitor tekanan darah, yang keempat identifikasi tanda-tanda hipervolemia, misalnya dyspnea. Untuk terapeutiknya, yang pertama atur interval waktu pemantauan sesuai dengan kondisi pasien, yang kedua dokumentasikan hasil pemantauan. Untuk edukasinya, yang pertama jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. Yang kedua, informasikan hasil pemantauan jika perlu. Untuk rasionalisasi tindakan, untuk mengidentifikasi hasil dari observasi manajemen hipervolemia dan pemantauan cairan, menerapkan teknik non-farmakologis terapeutik, dan memenuhi kebutuhan edukasi pada klien. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ke atas dikit, Mbak. Untuk diagnosa yang ketiga yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, dibuktikan dengan frekuensi jantung meningkat, dyspnea saat atau setelah aktivitas, gambaran EKG menunjukkan adanya aritmia jantung setelah atau aktivitas dengan kondisi klinis terkait gagal jantung kongesif. Untuk SLKI-nya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam diharapkan toleransi aktivitas meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, frekuensi nadi meningkat, kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari meningkat, keluhan lelah menurun, dyspnea saat aktivitas menurun, dyspnea setelah aktivitas menurun, aritmia saat aktivitas menurun, aritmia setelah aktivitas menurun, tekanan darah membaik.
Untuk psikinya, manajemen energi dengan kode I 05178, observasinya yang pertama identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, 2 monitor kelelahan fisik dan emosional, 3 monitor pola dan jam tidur. Untuk terapeutiknya, yang pertama sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus, misal cahaya, suara, lingkungan. Yang kedua yaitu lakukan latihan rentang gerak pasif dan atau aktif. Yang ketiga, berikan distraksi yang menenangkan. Untuk edukasinya, yang pertama, anjurkan tirah baring. Yang kedua, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Yang ketiga, anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala dialami. Untuk rasionalisasi tindakannya, yaitu untuk mengidentifikasi hasil dari observasi manajemen energi, menerapkan teknik non-farmakologis terapeutik, dan memenuhi kebutuhan edukasi pada klien untuk mengatasi toleransi aktivitas klien. Cukup, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada semua yang sudah menyampaikan hasil dari CBL. Mungkin terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulannya dari CBL ASKAP gagal jantung ini yaitu terdapat peningkatan kualitas hidup pada pasien dengan gagal jantung yang melakukan perawatan diri secara mandiri. Kualitas hidup dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, maupun juga derajat NIHA, dan manajemen diri. Nah, dalam upaya memperbaiki keberhasilan terapi yang diberikan, pengendalian faktor resiko sangat diperlukan, terutama pada faktor resiko yang dapat dimodifikasi, seperti tingkat depresi, dukungan keluarga, dan manajemen perawatan diri. Pasien gagal jantung yang memiliki kualitas hidup yang rendah akan memperlambat proses pemulihan fungsional dan menurunkan kualitas hidupnya. Adapun untuk saran pada presentasi kali ini, pasien gagal jantung diharapkan bisa memahami keterbatasan fisiknya dan menerima perubahan-perubahan yang dialami dalam kehidupannya sekarang, dan keluarga disarankan untuk lebih memperhatikan kebutuhan pasien gagal jantung tersebut, lebih memahami dan mengerti kondisi yang dialami pasien gagal jantung, serta selalu memberikan dukungan kepada pasien gagal jantung. Nah, mungkin saya ucapkan terima kasih, dan ini untuk daftar pustakanya ya, bisa dilihat. Oke, mungkin untuk terakhir sebelum saya tutup kepada teman-teman sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Kami membatasi maksimal 2 pertanyaan saja. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul.